Selamat siang semuanya. Pada Senin tanggal 16 November ini tahun 2020, tetap kita berada di penghujung materi atau materi yang terakhir pada siang hari ini. Silakan disimak baik-baik dan sebentar akan Ibu berikan tugas yang harus dikasih masuk sebelum semester. Baik, materi yang terakhir ini Ibu berikan yaitu materi pengertian biaya operasional. Ya, tentunya masalah biaya ini tentunya kalian pahami bahwa biaya itu sangat perlu di dalam semua pekerjaan apapun, tentu membutuhkan biaya. Ya, biaya operasional merupakan salah satu elemen yang paling penting di dalam aktivitas ekonomi di suatu perusahaan pembentukan laba usaha. Ya, dimana diketahui bahwa semua masalah menyangkut masalah biaya tentunya sangat utama di dalam menjalankan semua aktivitas apapun yang kita jalankan, tentunya selalu membutuhkan biaya. Pengertian biaya operasional menurut Halim pada tahun 1996 adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang terdiri dari biaya penjualan, biaya alternatif dan umum, di mana di seluruh biaya dibebankan kepada penghasilan, yaitu periode yang biayanya tersebut terjadi. Ya, tentunya masalah penjualan itu tentunya dikatakan bahwa dibebankan kepada suatu penghasilan. Ya, sehingga dikatakan bahwa menyangkut masalah elemen-elemen biaya operasional adalah diketahui bahwa biaya operasional dalam perusahaan terbagi atas biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Adapun biaya elemen ini masing-masing biaya operasi adalah sebagai berikut menurut Halim pada tahun 1996, yaitu pertama, biaya penjualan terdiri dari titik 2 A. Gaji karyawan penjualan. Ya, tentunya pada suatu perusahaan tentunya karyawan akan membutuhkan gaji, itu adalah termasuk biaya operasional. Yang bagian B, biaya pemeliharaan bagian-bagian penjualan. Kemudian yang C, biaya perbaikan bagian penjualan. Kemudian berikutnya biaya perbaikan penyusutan peralatan bagian penjualan dan biaya penyusutan gedung bagian penjualan, dan biaya listrik bagian penjualan, biaya telepon bagian penjualan, biaya asuransi bagian penjualan, biaya perlengkapan bagian penjualan. Ya, tentunya semua itu yang Ibu bacakan di dalam poin ini tentunya semuanya membiayai menyangkut masalah perusahaan. Dan yang kedua lagi itu biaya iklan juga ada, dan biaya lain-lain sebagainya tentunya ada. Biaya lain-lain sebagainya yang tak terduga berarti biasa hal-hal mendadak, ada keperluan-keperluan, yaitu yang kita belikan di dalam kantor, ya biasa bilang contohnya ya belikan misalkan tintanya print habis, yaitu biaya mendadak, yaitu tinta print itu tentunya habis, tentunya itu biaya lain dan sebagainya. Kemudian biaya administrasi umum terdiri dari A. Gaji karyawan kantor, biaya pemeliharaan kantor, tentunya semuanya ini menyangkut masalah biaya perbaikan kantor, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya penyusutan gedung kantor, biaya listrik kantor, biaya telepon kantor, biaya asuransi kantor, biaya perlengkapan kantor, dan biaya lainnya. Semuanya membutuhkan uang, membutuhkan gaji, biaya, semua itu tentunya membutuhkan uang, semua yang Ibu bacakan. Baik pemeliharaan kantor tentunya ada biayanya, baik pemeliharaan perbaikan kantor tentunya ada biayanya, memperbaiki atau merehab tentunya biaya besar, biaya penyusutan peralatan kantor tentunya ada juga biayanya. Kemudian biaya penyusunan kantor gedung tentunya mempunyai biaya, yaitu dikeluarkan dari keuangan tersebut. Biaya listrik tentunya dibayar dalam kantor supaya bisa berjalan dengan baik perusahaan. Kemudian biaya telepon kantor tentunya dibayar juga kantor untuk memakai telepon. Kemudian biaya perlengkapan kantor tentunya kita juga harus bayar. Perlengkapan kantor ya contohnya ya mesin,
kemudian berikutnya dap air, kemudian masalah perlengkapan yaitu yang dipakai dalam kantor yaitu lem, kertas dan lain sebagainya, itu perlengkapan kantor dan banyak hal lain. Kemudian biaya asuransinya, kalau sesuatu hal terjadi tentunya ada biaya asuransi yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian biaya dan lain sebagainya, perlengkapan ya tentunya semua menyangkut masalah biaya. Nah, kemudian mengenai masalah biaya ini tentunya menyangkut masalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan di dalam, sehingga harus kita butuhkan biaya di dalam semua urusan-urusan kantor. Ya, kemudian mengenai masalah prosedur penyusunan anggaran biaya operasional tentunya dikatakan berpegang erat dengan peran yaitu Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Itu Departemen Anggaran adalah departemen yang bertugas mengadministrasikan aliran informasi sistem mengendalikan melalui anggaran, yaitu tentunya masalah penyusunan anggaran biaya atau penyusunan biaya anggaran operasional tentunya menyangkut masalah Departemen Anggaran yang bertugas di dalam mengadministrasikan aliran informasi sistem pengaliran melalui anggaran. Ya, kemudian mengenai masalah biaya ini ya tentunya yaitu menerbitkan yaitu prosedur formulir yaitu penyusunan anggaran. Ya, tentunya fungsi Departemen Anggarannya itu menurut tentunya harus mempunyai penyusunan anggaran, tidak sembarang mengeluarkan. Kemudian berikutnya harus mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap asumsi-asumsi dasar yang dikeluarkan oleh kantor pusat untuk digunakan dalam menyusun anggaran, itu harus ada, tidak dikeluarkan sendiri, harus oleh atas dasar yang dikeluarkan kantor pusat, tidak dikeluarkan sendiri tanpa diketahui oleh pusat. Kemudian menjamin bahwa informasi dikomunikasikan secara wajar di antara unit organisasi yang saling berhubungan. Harus dikomunikasikan, harus diinformasikan ke unit-unit yang berhubungan dengan kantor kita atau perusahaan kita. Kemudian membantu pusat-pusat bertanggung-jawaban di dalam menyusun anggaran. Tidak berdiri sendiri, tetapi kita harus bertanggung jawab kepada pusat untuk melaporkan anggaran-anggaran semua yang diberlakukan, yang dipergunakan di dalam kantor kita sendiri atau di dalam perusahaan kita sendiri. Kemudian menganalisis usulan anggaran dan membuat rekomendasi, pertama pada penyusunan anggaran dan selanjutnya kepada manajemen puncak. Tentunya semuanya laporan-laporan ini tentu ada tembusan-tembusan kepada kantor pusat. Kemudian berikutnya mengadministrasikan proses pengubahan atau penyesuaian anggaran selama tahunnya bersangkutan, harus disesuaikan. Pengubahan harus ada penyesuaian anggaran yang ada di dalam kantor, tembusan ke pusat. Kemudian mengkoordinasikan dan secara fungsional mengendalikan pekerjaan Departemen Anggaran di eselon bawahan, disesuaikan. Kemudian berikut anggaran. Komisi anggaran adalah komisi yang dibentuk oleh manajemen puncak untuk mengkoordinasikan proses manajemen dalam penyusunan anggaran. Ya, dalam penyusunan anggaran ini tentunya harus dikomisikan, dibentuk oleh manajemen puncak, yaitu dalam proses penyusunan anggaran tersendiri. Ya, baik, sekian materi pada siang hari ini. Semuanya sudah jelas dan semuanya simak baik-baik supaya dalam semester tidak bisa mendapatkan nilai yang tidak bagus, tapi yang Ibu harapkan supaya mendapatkan nilai yang bagus semua, karena pertemuan pada siang hari ini adalah pertemuan yang terakhir pada semester ganjil tahun 2020. Dan sekarang Ibu akan berikan tugas ditulis baik-baik kalau sudah disimak, yaitu setiap anak-anak harus memasukkan tugas, yaitu berupa tugas materi yang harus Anda download, yaitu membuat suatu
tugas, yaitu tentang masalah tugas perencanaan dan pelaksanaan. Ya, tugasnya di-download nanti dan di hektar saja, tidak usah dijilid. Perencanaan dan pelaksanaan. Ya, jadi dalam bisnis properti harus ada tugas yang terakhir. Dijilid saja, tidak perlu di sampul. Ya, di hektar saja tidak perlu disampul atau dijilid, yaitu tugas akhir, yaitu tugas perencanaan dan pelaksanaan di dalam bidang bisnis konstruksi dan properti. Ingat sekali lagi tugasnya, anak-anak, tugas harus dikumpul sebelum semester atau paling lambat nanti dikumpul, yaitu pada pemasukan soal. Kalau tidak dimasukkan tugasnya, ibu tidak periksa semesternya. Ya, ingat, yaitu tugas dalam bidang properti, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Di dalam tugasnya segera dikumpul. Terima kasih dan selamat siang. Silakan menjaga kesehatan baik-baik supaya dalam menjalankan semester bisa sehat. Jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.